Dia dikenal sebagai sang proklamator, sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, seorang orator ulung yang mampu menggugah jutaan rakyat. Dialah Soekarno, tokoh besar yang tak hanya memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga membentuk arah politik Indonesia di masa awal berdirinya Republik ini. Soekarno lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya. Dari muda, ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Saat menempuh pendidikan di Teknis Kehuge School sekarang ITB, Soekarno mulai mematangkan pemikirannya tentang nasionalisme, kolonialisme, dan perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), sebuah organisasi politik yang berani menuntut kemerdekaan penuh dari Belanda. Dalam pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat, Soekarno menunjukkan bahwa perjuangan bangsa bukan sekadar pemberontakan bersenjata, tetapi perang pemikiran dan identitas. Akibat aktivitas politiknya, Soekarno beberapa kali dipenjara dan diasingkan, mulai dari penjara Sukamiskin hingga pengasingan di Enda dan Bengkulu. Namun pengasingan justru memperkuat gagasan politiknya. Di masa ini, ia memperdalam ide tentang persatuan bangsa dan memperkuat keyakinannya pada marhainisme, ideologi kerakyatan yang berpihak pada kaum tertindas. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Soekarno melihat peluang. Meski dicap sebagai kolaborator, ia memanfaatkan kedekatannya dengan militer Jepang untuk membangun jaringan dan mempersiapkan kemerdekaan. Melalui BPUPKI dan PPKI, Soekarno merancang dasar negara Indonesia dan lahirlah Pancasila. Akhirnya, pada 17 Agustus tahun 1945, bersama Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai presiden pertama, Soekarno harus memimpin bangsa yang baru lahir di tengah perang mempertahankan kemerdekaan. Ia memainkan peran penting sebagai simbol persatuan dan pemersatu berbagai kelompok ideologis, militer, dan rakyat. Namun politik di masa revolusi tidak mudah. Tekanan dari dalam dan luar negeri membuat posisi Soekarno penuh tantangan. Pada 1959, Soekarno membubarkan sistem parlementer dan memberlakukan demokrasi terpimpin. Ia menjadi pemegang kekuasaan tertinggi sebagai presiden seumur hidup. Di bawah semboyan Nasakom nasionalis, agama, komunis, Soekarno mencoba menyatukan semua kekuatan politik namun justru menciptakan ketegangan. Kekuasaannya semakin otoriter dan pengaruh militer, terutama Soeharto, mulai tumbuh di balik layar. Tragedi Gerakan 30 September tahun 1965 menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Soekarno dituduh bertanggung jawab atas kekacauan politik. Ia kehilangan dukungan militer dan rakyat. Pada 1967, ia secara resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Jenderal Soeharto. Soekarno menghabiskan sisa hidupnya dalam pengawasan hingga wafat pada 21 Juni tahun 1970. Soekarno adalah simbol perjuangan, pemikir bangsa, sekaligus manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Warisannya masih terasa hingga hari ini dalam semangat kemerdekaan, dalam dasar negara Pancasila, dan dalam perjuangan politik Indonesia yang terus berproses. Ia bukan hanya bapak bangsa, ia adalah bagian dari jiwa Indonesia.